Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi di era revolusi industri 4.0. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Era industri 4.0 memungkinkan penciptaan teknologi yang sangat tinggi. Teknologi itu bertumbuh 10 kali lipat di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Diperkirakan hingga tahun 2020, sebanyak 5,1 juta pekerjaan akan hilang karena dilanda laju era disrupsi. Berikut adalah tahap-tahap revolusi industri. Tahun 1760 hingga 1840. Mechanization, water power, steam power. Mesin digunakan pertama kali dalam lini produksi. Tahun 1870 hingga 1914. Mass production, assembly line, electricity. Listrik digunakan pertama kali pada tahap ini, yang memungkinkan terjadinya produksi massal dalam pembuatan barang sehingga harga dan biaya dapat ditekan. Tahun 1950 hingga 1970. Komputer dan automation. Tahap ini dikenal juga dengan istilah revolusi digital, perubahan dari analog dan mekanis menjadi bentuk digital. Kemudian, tahun 1970 hingga sekarang, pada tahap ini diproyeksikan dapat memberikan dampak signifikan dan luar biasa terhadap berbagai aspek, terutama pada produk, rantai pasokan, konsumen, dan pekerja. Kemudian berikut adalah karakteristik revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu adanya disruptive teknologi, yaitu kemajuan teknologi informasi menyebabkan potensi ancaman. Perusahaan tidak hanya dari kompetitor saja, tapi dapat muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang cepat. Yang kedua yaitu perubahan ukuran perusahaan. Ukuran maturity perusahaan tidak dilihat dari seberapa besar perusahaan tersebut, namun dari aspek penguasaan dan penggunaan teknologi informasi dalam lingkup organisasi. Fokus utama di revolusi industri 4.0 yaitu shorten time to market, siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Kemudian, increase flexibility, produksi massal yang lebih terindividualisasi, pasar yang volatil dan produktivitas yang tinggi. Kemudian, boost inefisiensi. Inefisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Pada era informasi teknologi informasi ini, perusahaan tidak bisa lepas dari kebutuhan sistem informasi manajemen. Salah satu subsistem informasi manajemen adalah sistem informasi akuntansi yang sangat penting dalam mendukung aktivitas operasional dan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi sehingga mampu menyediakan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen maupun memenuhi kebutuhan pihak luar seperti investor, pemerintah, dan lain-lain. Sistem informasi akuntansi juga mengalami perkembangan-perkembangan mulai dari konsep double entry keeping system hingga sebagai sistem berbasis komputer, bahkan kini menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem terpadu yang disebut Enterprise Information System. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu perkembangan sistem pengolahan data dan peralatan yang memungkinkan sistem informasi akuntansi tidak hanya mampu menyajikan laporan akuntansi keuangan, melainkan juga berbagai informasi akuntansi, manajemen, dan bahkan laporan-laporan keuangan yang sangat penting bagi dukungan pengendalian organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kompleksitas operasional perusahaan, menyebabkan sistem informasi menjadi makin penting sebagai alat bantu manajemen. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas organisasi, multinasional, konglomerasi, dan organisasi maya, menyebabkan perlunya perhatian dan kesungguhan untuk membangun, mengelola, dan memberdayakan sistem informasi akuntansi menjadi makin meningkat. Yang keempat, tempo kegiatan, speed, dan tingkat toleransi pelayanan makin rendah. Artinya, suatu kesalahan pengambilan keputusan dapat langsung mempunyai dampak yang relatif cukup besar. Karena itu, peranan sistem informasi akuntansi dalam menyediakan bahan untuk proses pengambilan keputusan makin penting. Yang kelima,
Terjadi globalisasi kegiatan dan makin perlunya sistem informasi akuntansi menjadi media komunikasi bisnis antar lokasi dan antar negara. Kemudian yang terakhir, sistem informasi akuntansi makin diperlukan untuk memberikan masukan maupun sebagai alat pemicu bagi pengembangan sistem informasi manajemen fungsional lainnya. Selanjutnya adalah pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap akuntansi. Dari adanya revolusi industri 4.0, maka akan muncul tantangan dan pengaruh terhadap profesi akuntan, di mana perkembangan teknologi mengubah bisnis secara signifikan, seperti banyak aset yang berupa teknologi dan tidak berwujud secara fisik, tidak banyak membutuhkan SDM. Itu karena perusahaan sekarang seperti dikendalikan melalui virtual office. Dan yang terakhir mengenai cara memasarkan dan cara berjualan melalui marketplace atau online store. Yang kesemuanya tadi akan menuju kepada titik keseimbangan atau equilibrium baru yang nantinya membentuk standarnya sendiri. Nah, di sini dengan adanya era modernisasi ini tentu saja akan berdampak pada profesi akuntan. Karena profesi akuntan adalah salah satu profesi yang mungkin saja tergantikan oleh perkembangan zaman seperti adanya robot. Hal ini didorong oleh adanya perkembangan big data dan artificial technology. Nah, adapun beberapa tantangan profesi akuntan ini antara lain, yang pertama penggunaan aplikasi mobile bagi perusahaan, sehingga pemilik dan pimpinan perusahaan bisa mengakses data akuntansi atau bisnisnya dari telepon genggam, tablet, ataupun smartphone. Yang kedua, mengelola data korporasi berbasis internet. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. Yang keempat, akuntansi ini akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Nah, dengan demikian, audit laporan keuangan akan berbasis real time. Regulator dan auditor langsung menarik data secara otomatis dari sistem dan sensor melekat pada kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, peran akuntan dapat digantikan oleh teknologi artificial intelligence dan robot dalam melakukan pekerjaan dasarnya, yaitu mulai dari mencatat transaksi, mengolah transaksi, memilah, melakukan otomatisasi pembuatan laporan keuangan, sekaligus menganalisa laporan keuangan secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Sudah banyak perusahaan yang sudah mengembangkan hal ini karena sudah didukung adanya standarisasi proses pengelolaan keuangan dan standarisasi arsitektur sistem informasi yang memadai dan sesuai tuntutan industri generasi keempat, sehingga kompetensi krusial yang dibutuhkan bagi seorang akuntan selanjutnya adalah kemampuan analisa data, mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan memperbaharui gaya kepemimpinannya. Lebih jauh lagi, dampaknya adalah akuntan dan kantor akuntan ini akan dipaksa mengembangkan aplikasi bergerak untuk dapat mengakses data secara langsung dari perangkat telepon genggam. Nah, apabila seorang akuntan tidak memiliki keahlian yang memadai dalam teknologi informasi, maka profesi lain dapat mengambil alih fungsi akuntan, sehingga dapat dikatakan teknologi informasi adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk dipelajari dan dimengerti oleh akuntan itu sendiri. Berikut 4 langkah akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang dikutip dari International Edition of Accounting and Business Magazine edisi Desember 2016, yang pertama yang dibutuhkan oleh seorang akuntan adalah awareness atau kesadaran, di mana seorang akuntan itu harus sadar bahwa dengan revolusi industri melahirkan peluang atau kesempatan baru. Kesempatan yang muncul ini menumbuhkan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya, Jerman sebagai negara pencetus memiliki 80% perusahaan yang siap mengimplementasikan revolusi industri 4.0. Terus ada juga Cina. Cina ini menyadari bahwa diperlukan pembangunan pada aspek pengetahuan dan menargetkan 60% investasi pada sektor ini. Nah, bukan hanya 2 negara ini saja, akan tetapi banyak negara sudah berada dalam tahap awal diseminasi
informasi yang selanjutnya akan berkembang lebih dalam untuk menjalankan secara total revolusi 4.0 ini. Yang kedua adalah education atau pendidikan. Regulator atau pemerintah dan praktisi pendidikan itu dituntut untuk dapat membuat kurikulum yang relevan disesuaikan dengan perkembangan konektivitas digital, contohnya pelatihan coding, manajemen informasi antara beberapa program dan platform yang berbeda, ataupun implementasi real-time accounting yang ditunjukkan kepada seluruh departemen dan organisasi perusahaan termasuk pemegang saham. Yang ketiga adalah professional development atau pengembangan profesi. Seorang akuntan harus meningkatkan kinerja profesi ataupun program-program yang mendukung pengembangannya dengan cara melakukan latihan presentasi online maupun tatap muka secara langsung dan mengevaluasi dampaknya terhadap kapabilitas profesi akuntan pada masa depan. Dan yang terakhir adalah reaching out atau penerapan standar tinggi. Nah, sebagai akuntan, dituntut harus memiliki kontrol maksimal terhadap data yang dihasilkan, di mana data atau informasi fisik biasanya diperoleh di bawah tanggung jawab para insinyur, sehingga hubungan kerja antara akuntan dan insinyur harus berjalan harmonis agar data dan informasi akuntansi dijaga dengan baik. Oleh karena itu, 4 langkah perubahan peran akuntan pada masa revolusi industri 4.0 yang sudah saya jelaskan sebelumnya hendaknya sudah dimulai pada awal proses pembelajaran di universitas ataupun perguruan tinggi, di mana kurikulum dan metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan aktual dunia bisnis saat ini dan masa yang akan datang, sehingga universitas atau perguruan tinggi perlu mencari dan menggunakan metode pembelajaran yang meningkatkan aspek paling krusial, yaitu literasi manusia, di mana fokus utama adalah mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa untuk dapat berpikir kritis dan sistematik. Sehubungan dengan literasi manusia itu dapat berfungsi dengan baik apabila mengacu kepada humanity, communication, and design, sehingga pembelajaran dan kurikulum itu harus terpusat pada 3 aspek ini. Yang pertama adalah leadership and teamwork, di mana mahasiswa harus dituntut untuk memiliki keterampilan dalam hal kepemimpinan dan bekerja sama dalam tim. Yang kedua adalah cultural agility, di mana mahasiswa dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di lingkungan luar negeri. Yang ketiga adalah entrepreneurship, termasuk di dalamnya social entrepreneurship yang artinya kewirausahaan yang mampu memberikan perubahan sosial secara keberlanjutan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, merujuk kepada rumusan tim KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Direktorat Pembelajaran, seorang lulusan universitas atau perguruan tinggi sudah seharusnya dipersiapkan untuk memiliki 3 kemampuan ini. Yang pertama adalah literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam format big data di dunia digital. Yang kedua adalah literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, artificial intelligence, dan engineering principles. Dan yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, ini meliputi humanities, communication, and design, sehingga kombinasi literasi manusia, data, dan teknologi mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Selanjutnya adalah beberapa perubahan peran akuntan akibat revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah menyediakan pandangan atau pendapat mengenai data. Seorang akuntan dituntut untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan atas data, analisis statistik, pengecekan kualitas data, dan interpretasi hasil olah data. Yang kedua, berlaku sebagai penasihat, baik sebagai penasihat bisnis, spesialis, ataupun berperan sebagai partner bisnis. Selanjutnya, mampu bekerja sama dalam penguasaan teknologi yang meliputi manipulasi data,
bekerja dengan robot atau sejenisnya, dan sebagai trainer dalam bidang artificial intelligence. Terus, profesi akuntan berkembang tidak hanya dalam aspek finansial, akan tetapi meluas kepada aspek laporan non-finansial dan keamanan data di dunia maya atau cyber security. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.